Shalom, selamat pagi adik-adik. Kakak-kakak juga, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kakak pengen on cam semua dong. Kak Eba, Jackson, Dennis, Luke, Hosana, Mark, Brian, sama Benaya, boleh on cam. Sisi sama Yesaya juga boleh on cam. Kita mau mulai ibadah kita ya. Sebelumnya, adik-adik dipersilahkan untuk mengambil saat teduh. Adik-adik, kita mau bernyanyi dari Gita Bakti 18 ayat 1. Marilah bernyanyi puji Tuhan. Marilah bernyanyi puji Tuhan, bunyikan seruling dan sesando, pujilah Dia di atas tatanya yang mulia, puji Dia hai segala yang bernafas, pujilah Tuhan yang maha tinggi dan maha kuasa, pujilah Tuhan yang maha kasih dan murah hati. Kepada Dia berilah hormat dan kemuliaan, pujilah Dia segala yang bernafas. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, Tuhan, terima kasih banyak untuk kesempatan di pagi hari ini, Tuhan. Kami boleh berkumpul satu dengan yang lainnya tanpa kurang suatu apapun. Tuhan, pada pagi hari ini kami memulai ibadah kami, Tuhan. Ya MPT, Tuhan berkati agar kiranya Tuhan, Kau pimpin kami dari awal pertengahan hingga akhir. Kami serahkan Tuhan ibadah ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau baca Mazmur Pujian. Mazmur Pujian kita terambil dari Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kakak mau minta tolong untuk kakak mau minta tolong buat Sisi ya, Trisi, untuk baca ayat yang menjorok ke dalam, dan kakak bakal baca ayat yang menjorok keluar. Aman? Mazmur 23 ayat 1 dan ayat 1 sampai 6. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Oleh karena nama-Nya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. pialaku penuh melimpah. Kebijakan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ya, terima kasih. Adik-adik, sebelum kita dengarkan firman Tuhan,
kita mau nyanyi dari Kidung Jemaat 27, Meski Tak Layak Diriku. Kita masuk ke pelayanan firman. Kakak Steph bakal bawain firman buat kita. Oke, adik-adik, selamat hari Minggu semuanya. Minta tolong dipersiapkan di Ezra. Ezra 7. Ezra pasal 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Ezra 7 ayat yang pertama sampai yang ke-10. Ezra itu sebelum Nehemia, setelah Tawarik di perjanjian lama ya. Ezra 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Sebelumnya kita berdoa dulu, kita minta bimbingan Roh Kudus untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa yang Maha Kudus, Bapa yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk segala kemuliaan Tuhan yang boleh Tuhan saksikan sepanjang hidup kami. Apapun yang menjadi kesulitan kami, apapun yang menjadi berkat kami, apapun yang menjadi kebahagiaan kami, apapun yang menjadi kedukaan kami bungkus semuanya dengan rasa syukur melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian, dan biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan dalam hidup kami. Kami sebentar akan siap untuk mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan, boleh memimpin kami, membimbing kami, menyertai kami dalam pembacaan dan pendengaran firman kami. Kami siap untuk mendengar, dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup kami telah berucap syukur. Amin. Oke adik-adik, kita buka Ezra 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Seperti biasa, Kak Steph minta bantuannya untuk adik-adik, tadi Sisi udah. Ezra 7 ayat yang pertama dibacain sama Yesaya, yang kedua sama Hosana, yang ketiga sama Jackson, yang keempat Denis, yang kelima Luke, yang keenam Mark, yang ketujuh Brian, yang kedelapan Benaya, yang kesembilan Kabatseba, yang ke-10 Kak Ica. Oke, kasih pulang ya. Ezra 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia. 1 Ezra 7 ayat 1 sampai yang ke-10. Kemudian daripada semuanya itu, pada zaman pemerintahan Artasasta, Raja negeri Persia, maka berangkatlah Ezra bin Seraya bin Hilkia, bin Azaria bin Hilkia, bin Hilkia, bin Azaria, bin Hilkia, bin Hilkia, bin Azaria, 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 bin Hilkia
bin Salum bin Zadok bin Ahitub. Bin Raya bin Uzi bin Buki. Bin Abi Suwab bin Pinehas bin Eleazar bin Harun, yaitu Harun imam kepala. Ezra ini berangkat pulang dari Babel. Ia adalah seorang ahli kitab mahir dalam Taurat Musa yang diberikan Tuhan, Allah Israel. Dan Raja memberi dia segala yang diinginkannya. Oleh karena tangan Tuhan, Allahnya melindungi dia. Juga berangkat pula ke Yerusalem beberapa rombongan orang Israel dan imam, orang Lewi, penyanyi, penunggu pintu gerbang dan budak di bait Allah pada tahun ke-7 zaman Raja Artasasta. Lalu tibalah ia di Yerusalem pada bulan kelima, yakni pada tahun ke-7 zaman raja itu. Tepat pada tanggal 1 bulan pertama, ia memulai perjalanannya pulang dari Babel. Dan tepat pada tanggal 1 bulan kelima, ia tiba di Yerusalem, oleh karena tangan murah Allahnya itu melindungi dia. Sebab Ezra telah bertekad untuk meneliti Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturan di antara orang Israel. Oke, terima kasih adik-adik untuk pembacaan firman-Nya. Tadi sempat ada yang terlewat ya di ayat yang ketiga, bin Amaria, bin Azaria, bin Merayot. Nah, ini tuh kita bicara soal kalau ayat yang 1 sampai ayat yang kelima itu tuh silsilah ya. Kalau bin itu kan nama bapak ya, nama ayah. Nah, berangkatlah Ezra bin Seraya bin Azaria bin Hilkia, itu keturunan-keturunan dari, berarti bapaknya namanya Seraya, terus kakeknya namanya Azaria, kakek buyutnya namanya Hilkia, terus sampai akhirnya di ayat yang kelima dia ternyata adalah keturunan Harun yang merupakan imam kepala. Nah, berarti Ezra ini bukan seseorang yang biasa-biasa aja keturunannya gitu, karena dari zaman dulu Ezra itu, orang itu dilihat dari silsilahnya. Makanya di Matius 1 juga dijelasin silsilah Yesus itu seperti apa. Ternyata silsilah Yesus adalah keturunan Daud. Nah, makanya dari zaman dahulu itu jelas banget kalau silsilah itu sangat mempengaruhi siapa orang ini sebenarnya. Nah, begitupun dengan Ezra. Kitab Ezra ini, ya adik-adik, Kitab Ezra ini adalah cerita tentang ketika bangsa Israel dibuang ke Babel, dia mengalami yang namanya tanah pembuangan ya, Dia mengalami hal yang tidak menyenangkan, namanya di tanah penjajahan, di mana dia menjadi budak, di mana dia menjadi tamu asing di tanah orang lain, itu kan gak enak banget ya. Israel dibuang. Terus pada zaman itu dipimpinlah oleh Raja Nebukadnezar namanya. Raja Nebukadnezar ini meninggal dan akhirnya bangsa Babel, kerajaan Babel ini diakuisisi, dijajah, diambil alih oleh bangsa Persia. Bangsa Persia dipimpin sama namanya Raja Kores. Nah, Raja Kores ini dia seseorang yang enggak lalim. Dia seseorang yang friendly, dia seseorang yang baik. Raja Kores ini dia sangat-sangat menghormati setiap keagamaan negara-negara yang terbuang di Babel. Jadi di Babel itu banyak bangsa-bangsa, banyak beberapa bangsa yang ada di dalam pembuangan di Babel. Salah satunya bangsa Israel. Nah, dia sangat menghormati gitu, sangat monggo kamu bangsa Israel dengan kebudayaan kamu, silahkan kamu hidup di Babel. Bangsa B silakan dengan kebudayaannya hidup di Babel, segala sesuatunya boleh sok sesuai dengan adat istiadat kalian. Nah, ketemulah
Raja Kores ini dengan seseorang yang bernama Ezra, yang keturunan Harun tadi. Ezra ini dia disuruh oleh Raja Kores, Ezra, kamu boleh meninggalkan bangsa Babel, kamu boleh meninggalkan kerajaan Babel dan kembali lagi ke tanah Yehuda, kembali lagi ke Yerusalem, kembali lagi ke tanah kamu. Silahkan, kamu pimpin bangsa Israel ini untuk pindah kembali ke rumahnya masing-masing di tanah Yehuda, di tanah Yerusalem, gitu ya. Makanya di ayat yang ke-10 dibilang untuk meneliti Taurat Tuhan dan melakukannya serta mengajar ketetapan dan peraturannya di antara orang Israel. Dia menjelaskan, Ezra menjelaskan semuanya harus sesuai dengan Taurat Tuhan. Bangsa Israel diingatkan kembali, semuanya harus kembali ke dalam Taurat Tuhan. Karena apa yang tadi Kak Steph bilang, di dalam wilayah Babel itu banyak sekali bangsa, berarti banyak sekali percampuran adat istiadat, percampuran kepercayaan, percampuran hal-hal yang menghilangkan dasar-dasar dari bangsa Israel. Makanya Nabi Ezra mengingatkan kembali, kamu harus ingat, kamu harus kembali lagi kepada Taurat Tuhan. Di ayat yang ke-9, tepat pada tanggal 1 bulan pertama ia memulai perjalanannya pulang. Akhirnya Ezra diizinkan pulang oleh Kores. Udah deh, pada pulang deh. Yang di Babel semua pada pulang deh ke tanahnya masing-masing. Berarti kan, Raja Kores menyuruh Nabi Ezra, udah, kamu pulang sana ke Yerusalem. Pulang ke Yerusalem, bangun lagi bangsa kamu di sana, kamu lepas dari tanah penjajahan, silakan kamu kembali dan kamu melanjutkan hidupnya di tanah kamu masing-masing. Nah, berarti di sini ada satu koneksi yang kuat ya. Koneksi yang kuat. Raja Kores dengan Nabi Ezra itu punya pertemanan yang baik, punya hubungan yang baik ternyata. Dan pertemanan, hubungan yang baik ini menghasilkan kebebasan bangsa Israel. Raja Kores punya hubungan yang baik dengan Nabi Ezra. Nabi Ezra yang merupakan bangsa Israel disuruh memimpin bangsa Israel untuk Ezra kembali aja sana ke tanah Israel. Yang berarti dia lepas dari yang namanya penjajahan, dia yang lepas dari yang namanya ketidaknyamanan dalam tanah orang, dalam tanah asing. Dia mau pulang kampung, gimana sih senengnya gitu kan? Rasanya kita mau pulang kampung nih, pasti seneng banget rasanya. Ini mungkin kakak yang lagi berpetualang di luar daerah, banyak sekali ya kakak yang PT yang ada di Jakarta, yang ada di luar daerah, ada yang di Majalaya itu luar kota bukan ya? Nah terus ada yang di luar pulau juga, banyak banget kerinduan mereka untuk pulang kampung, bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan teman-temannya, bertemu dengan lingkungannya gitu kan. Itu hype-nya pasti beda gitu. Ketika dia ada di tanah, ada di kota masing-masing, pasti beda. Ketika rasanya pulang kampung itu rasanya seneng banget. Nah, sekarang bicara soal pertemanan, hubungan persahabatan. Kalau Kores nggak punya hubungan yang baik dengan Nabi Ezra, itu nggak mungkin tuh bangsa Israel bisa bebas. Jadi dia punya hal yang positif. Hubungan pertemanan mereka punya hal yang positif. Sekarang kita tarik dalam kehidupan kita. Kalau kita jadi teman yang nggak baik, itu bakal merusak pergaulan. Jauh dari kehendak Tuhan. Merusak nama baik Tuhan Yesus. Nah, sekarang saya mau tanya nih ke Hosana. Hosana, contoh temen yang nggak baik itu yang menurut Hosana, yang mungkin pernah Hosana punya, temen yang nggak baik itu, temen yang kayak gimana, Dek? Yang muka dua. Muka dua ya. Ada temen yang cari muka, ada yang temennya bermuka dua. Nah itu yang bermuka dua kasih aja deh ke yang cari muka, kelebihan mukanya. Jadi kebanyakan orang-orang yang kelebihan mukanya ini, itu tuh dia ngomong di depan si A,
ngejelek-jelekin si B supaya dia ngerasa, iya saya tuh temen kamu A. Ketika ketemu sama si B, dia ngejelek-jelekin si A supaya saya ini temen kamu banget B. Ada yang kayak gitu? Ada. Dan itu bakal hilang? Enggak. Ada aja orang-orang yang kayak gitu. Oke. Terus Jackson, ada lagi? Temen yang nggak baik tuh kayak gimana Jackson? Menurut kamu? Menurut aku ya kayak Hmm. kalau butuh itu datang pas kalau kita lagi susah dia malah pergi nggak ngebantu balik. Oh, benar. Sering tuh ngalamin kayak gitu ya. Ya Jadi sering. kalau lagi kita ada sesuatu, mungkin kita pinter di satu pelajaran, terus dia nggak bisa, dia datang nemenin kita, ngebaik-baikin kita karena mau minta PR, mau minta ulangan gitu kan, dikasih contekan, tapi kalau nggak ada, udahlah, cabut, nggak butuh lagi. Ada orang kayak gitu? Ada orang yang kayak gitu. Kalau sekarang bahasanya, apa ya, di ghosting ya. Ketika ada sesuatu yang butuh dideketin, udah ngerasa, oh ini tuh temen banget, udah nggak butuh, udah hilang. Mau di-chat juga kok, profil picture-nya kok hilang ya, oh jangan-jangan di-blok. Ada ya, pernah ngerasa di-blok sama temennya ya? Pernah, ada ya, pernah. Oke, terus ada lagi nggak? Siapa ya? Ya saya. Sisi deh, Trisi. Dek, ini atlet sepak bola kita nih. Trisi, apalagi nih teman yang nggak baik tuh menurut Trisi kayak gimana? Yang ngajak-ngajak nggak bener. Ngajak-ngajak nggak bener. Nah, ini Trisi itu udah masuk SMA sekarang. Betul ya Trisi ya? Udah SMA ya? Udah. Dulu tahu ya adiknya, ini kan adiknya Kak Kristina ya, udah ketahuan, udah kelihatan Kak Batseba, Kak Ica kalian udah tua. Jadi kita lihat masa-masa mudanya di SMA sekarang itu yang pergaulan yang ngajak nggak bener tuh kayak gimana coba Dek? Kayak kalau dari contoh sekolah ngajak bolos kayak gitu. Ya, Kak Steve-nya ngeprank. Tadi terakhir di siapa? Sisi. Siapa? Iya. Sisi. Tadi ngajak apa? Bolos. Ya, gitu-gitu. Kakak yang lain pernah ngerasain diajak bolos gitu sama teman-teman SMA? Kak Eba mungkin, Kak Eba. Oh, Kak Ica pernah. Wah, luar biasa. Pernah bolos Kak Ica? Hah, pernah? Bolos kerja, sering banget. Bolos kerja, ini udah beda konteks ya. Bolos pemantapan, Kak. Oh, tapi bolos sekolah pernah Kak Ica? Gak pernah. Oke. Jangan diikut ya Kak Icanya adik-adik. Lanjut deh, tadi Sisi, siapa yang belum disebut tadi? Brian kayaknya ya, Brian ya, belum ya? Udah belum sih kakak? Brian tadi udah ngomong belum sih? Belum ya? Brian, contoh teman yang membawa pengaruh buruk. Kira-kira Ngajak mencontek saat ulangan. Waduh. Klasik. Tapi Brian ikutan nyontek gak pas ulangan? Dimintain contekan. Oh, wow. Beda kelas ternyata kita ya. Brian yang dimintain contekan. Kalau kerja sama gimana, Kak?
Wih, kalau kerjasama gimana? Ada yang pernah diajakin kerjasama? Kak Ica ya? Kerjasama, jadi sesama ini ya? Ya, Kak Stefanusnya sudah kembali, mari kita kembalikan kepada Kak Stefanus. Halo? Sorry guys, sorry. Tadi ada error connection. Minta tolong di hostin lagi dong kakak. Di co-hostin. Mau share screen. Oke. Balik lagi ya ke yang tadi. Oke. Balik lagi ke yang tadi kakak. Kita bicara soal pertemanan yang tidak baik. Sorry tadi ya saya kepotong. Tadi pergaulan yang nggak baik, sekarang menurut Yesaya itu kan ngajakin yang nggak bener. Sorry tadi Kak Sef nggak dengar. Yang nggak bener tuh yang kayak gimana, Dek? Tadi Sisi. Oh, Sisi ya. Sorry, Trisi. Gimana? Oh iya, Trisi yang udah SMA ya. Gimana nih di SMA sekarang kayak gimana nih? Banyak yang pergaulan buruk itu kayak kalau dari contoh sekolah yang ngajak bolos gitu. Ngajak bolos. Kalau sekarang bolosnya bolos online ya. Kalau bolos online, oke. Kalau lagi nggak online ya, ngajakin bolos, ngajakin kalau kata orang sini nyawa mabal ya, ngajak mabal gitu. Jadi kita udah, orang tua udah susah-susah bayarin sekolah, si anaknya malah diajak bolos, kayak gitu. Nah, yang kayak gini-gini nih, yang nyebelin, yang merusak nama baik Tuhan, yang jauh dari kehendak Tuhan, yang merusak pergaulan. Kasih mau bilang merusak pergaulan itu salah satunya kita bicara soal Taurat Tuhan ya, yang 10 firman Tuhan itu ya. Jangan mencuri, hormatilah ayah dan ibumu, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini barang orang lain atau yang lainnya gitu kan. Ada 10 perintah Allah. Salah satunya Kasih mau bilang kalau di usia sekarang bicara soal pornografi. Pornografi itu sangat-sangat mudah untuk diambil, apalagi sekarang gadget itu semua anak udah bisa dan punya kuota dari orang tuanya. Ada VPN, udah diblok sama Indonesia, ada sama pemerintah, ada VPN. Gimana caranya mah ya, bisa di-share lewat grup WhatsApp. Kita bicara soal pornografi, perzinahan. Perzinahan menurut Taurat Tuhan itu nggak selalu soal tentang perzinahan yang dilakukan hubungan suami istri. Nggak selalu yang seperti itu. Tapi perzinahan ini ketika kita pornografi, kita mengambil informasi yang ada di layar laptop kita, ada di layar HP kita, itu masuk ke dalam mata kita, terus otak mau nggak mau, otomatis dia bakal mencerna. Terus dia bakal menyimpan kesenangan semu itu bakal disimpan. Jadi kita nggak bisa tuh milih-milih terus dibuang gitu sama otak kita, nggak bisa. Terus ketika kita lagi sepi, kita lagi sedih, nah teringat tuh hal yang sedih, si otak tuh mengingat hal-hal yang senang tuh kayak gimana. Nah salah satunya pornografi, kita buka lagi pornografi, masuk lagi informasi itu, buka lagi. Nah itu udah perzinahan yang perzinahan mata, itu yang udah disimpan di otak dan akhirnya membentuk karakter kita. Makanya, jangan sekali-kali berani-beraninya kamu menonton pornografi. Karena itu akan menjadi hal yang membentuk kita. Akhirnya, di berita-berita muncullah pemerkosaan, muncullah penculikan, muncullah pembunuhan. Aduh, amit-amit, Kasef nggak mau kalian seperti itu. Nah, sekarang kita jadi teman yang baik. Nah, Kasef mau tanya ke Denis. Dek, kalau menjadi teman yang baik, menurut kamu itu seperti apa, Dek? Saling mendukung dan saling mengingatkan. Saling mendukung dan saling mengingatkan, betul. Ketika kita ketemu sama si A, jangan berarti kita ngomongin si B.
gitu. Kita dukung. Tahu nggak kalau si B itu tuh kata si A nih. Tahu nggak Denis? Kalau si B itu ternyata tuh mandinya itu cuman 2 gayung. Atau dia tuh nggak pernah sikat gigi, atau dia tuh nggak pernah ganti baju, tahu nggak bajunya itu aja. Dia coba untuk menghasut kita gitu, supaya kita nggak suka sama si B. Ada yang kayak gitu, ada. Dan sikap kita itu kayak Dennis bilang, kita harus mendukung. Ya benar, dia gayungnya cuma 2 kali gayung. Bukan kayak gitu, tapi nggak kayak gitu. Si B itu mungkin dia bajunya banyak, jadi ya bajunya ya kelihatannya seperti itu. Ya mungkin dia punya kesulitan air. Kita mencoba untuk mengerti kelemahan orang lain yang sedang diserang sama orang yang lain lagi. Kita saling mendukung. Seenggaknya kalau si A nggak ngeh, kalau si A nggak sadar, lu sok suci, kayak gitu aja lu nggak asik orangnya. Ya udah gitu. Kita mending kehilangan temen yang nggak baik kayak gini. Kita mending kehilangan temen yang toksik kayak gini. Seenggaknya kita udah jadi berkat buat si B. Kita nggak jadi orang yang menyebalkan juga buat si B. Enggak, tapi kita boleh menjadi berkat buat si B. Tapi syukur-syukur kalau si A, oh iya ya, sorry ya, tadi gue udah ngomongin si B kayak gini-gini. Kita juga udah jadi berkat buat si A. Kita udah jadi berkat buat si A, kita udah jadi berkat juga buat si B. Tapi kebanyakan kan kalau sekarang mengatasnamakan kesok-sucian ya, kamu nggak asik, lu mah bukan lingkaran kita, lu mah nggak sefrekuensi sama kita lah. Frekuensi dia ngomongin orang, terus kita harus masuk gitu ke frekuensi dia. Mending kita kehilangan orang-orang yang toksik kayak gitu. Mending kita kehilangan teman-teman yang toksik kayak gitu. Daripada kita harus menjadi orang yang sama, menjadi orang yang toksik juga, menjadi teman yang nggak baik juga. Kayak gitu. Sekarang mungkin nih, udah SMP, SMA, udah ada yang ketertarikan dengan lawan jenis. Ketika lawan jenis itu yang lagi deketin kita, atau kita lagi deketin dia adalah orang yang toksik, segera tinggalkan. Karena apa? Karena ketika kita semakin dekat dengan orang itu, kita akan serupa dengan orang itu. Hati-hati, teman-teman. Kasih ulang. Ketika kita semakin dekat dengan orang itu, kita akan menjadi serupa dengan orang itu. Makanya kita, firman Tuhan selalu bilang, selalu mendekat dengan Tuhan, menempel dengan pokok anggur yang benar. Kenapa? Supaya kita serupa dengan Tuhan. Serupa dengan Tuhan itu yang apa? Tidak. Yang tidak baik itu nggak akan pernah dilakuin sama kita. Jadi teman-teman nih yang udah mulai PDKT, yang udah mungkin udah ada teman dekat atau hal-hal lain sebagainya gitu, lihat, dia toksik enggak? Kalau dia toksik, jangan dipaksain. Mau kayak gimana pun, tinggalkan. Cuekin aja udah. Karena apa? Karena kita nggak mau menjadi orang-orang yang merusak pergaulan, jauh dari kehendak Tuhan, merusak nama baik Tuhan Yesus. Nama baik Tuhan Yesus sudah dibangun sangat luar biasa, loh 2000 tahun. Nama Tuhan Yesus diperkenalkan di bumi ini dengan segala martir yang udah mati demi nama Tuhan Yesus, kita rusak dong namanya. Anak macam apa kamu? Gitu kan. Anak macam apa kita? Kita harus menjadi anak yang baik, menjadi berkat bagi sekitar. Tadi cerita Denis bilang, kita harus mendukung. Terus dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Dipakai untuk kemuliaan Tuhan itu yang kayak gimana, Kak? Ketika kita tahu ada adik atau ada teman-teman kita yang lagi sedih, teman-teman kita yang lagi bete, teman-teman kita yang lagi nggak nyaman dengan kondisinya, entah itu ekonomi, entah itu pertemanan, entah itu lain hal sebagainya, kita bisa dipakai sama Tuhan untuk duduk di samping dia dan dengerin. Nggak semua orang bisa kayak gitu, nggak semua orang punya talenta di dalam telinganya, tapi mencobalah untuk mengerti gitu dalam kondisi itu, bukan menghakimi. Banyak dari kita, ya si itu tuh ternyata nyebelin, si itu tuh udah deket, ternyata dia cuma mau butuhnya aja. Terus kita dengan enaknya, iya bener, orang kayak gitu tuh emang nggak usah ditemenin. Udah, elunya juga sih bego, udah tahu orangnya kayak gitu, tetap aja dideketin. Nah, itu bukan menjadi berkat. Itu namanya menghakimi. Tapi ketika ada orang yang kayak gitu, oh iya, ya udah, kalau kayak gitu,
kita coba lagi tata hidup kita ke depannya kayak gimana, tahu kan ke depannya harusnya kayak gimana, siapa yang harus ditemenin. Gitu. Jadi kita nggak jadi kompor gitu, tapi kita jadi AC gitu yang adem. Jadi jangan jadi orang yang menyebalkan gitu, karena semakin banyak kita mengeluarkan hal-hal yang menyebalkan, semakin sedikit teman kita. Percaya deh, semakin sedikit teman kita, semakin susah hidup kita. Kenapa? Karena kita ke depannya bakal banyak butuh jaringan. Oh, saya butuh sini. Oh iya, teman ini pinter komputernya. Oh iya, ke situ belajar. Kalau kita semakin sedikit teman, semakin sulit. Apapun alasan kalian, apapun alasan kita, mau Kak, saya mah introvert, Kak. Di rumah aja saya mah nyaman. Tapi tetap kita butuh teman. Apapun itu, kita makhluk sosial yang diciptakan emang harus berteman gitu. Nah, coba adik-adik Brian minta tolong bacain Amsal 17 ayat 17. Brian, are you there? Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yes. Seorang sahabat, dia menaruh kasih setiap waktu. Setiap waktu. Mau dia sedih, mau dia seneng. Nah, kalau kamu ketemu sama orang itu, percayakan kalau dia sahabat kita. Oh, dia ada di setiap waktu saya. Dan dia menaruh kasih. Nah, ketika kita dalam kesukaran, dia jadi saudara. Tahu ya saudara ya? Saudara itu yang selalu, ya, saya selalu ada di samping kamu. Oke, kita jalanin semuanya bareng-bareng. Itu yang namanya sahabat. Mark, tolong bacain ayat Yohanes 15 ayat 13. Yohanes 15 ayat 13, Mark. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabatnya. Yes. Itu Tuhan Yesus. Nggak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Itu Tuhan Yesus. Dia secara harafiah, dia mau mati di atas kayu salib untuk sahabat-sahabatnya. Untuk orang-orang yang terkasihi. Tapi kalau kita sebagai orang, mungkin kita nggak sampai selevel itu. Kita mau mati untuk sahabat kita. Enggak. Tapi kita mau memberikan nyawanya. Nyawa kita itu bisa berupa waktu, bisa berupa tenaga, bisa berupa perhatian. Kita mau memberikan itu untuk sahabat-sahabat kita. Enggak menjadi sahabat yang toksik. Oke, kita siap untuk memberikan semuanya. Dan Amsal 18 ayat 24 bilang, ada teman yang mendatangkan kecelakaan. Tapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Mungkin dari kita sebagian, kita lebih senang curhat sama teman kita, sama sahabat kita. Daripada kita curhat sama adik kita, sama kakak kita. Ya nggak apa-apa. Itu soal kenyamanan ya. Itu bebas-bebas aja. Tapi pastikan sahabat kalian itu nggak cepu. Sahabat kalian itu nggak comel. Sahabat kalian itu nggak ember. Karena ketika udah ember, udah bocor semuanya, percayalah. Ketika kalian bilang, tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Dia juga bakal ngomong gitu ke si B. Tapi jangan bilang siapa-siapa ya. Kalau ternyata Kak Ola tuh kayak gini. Nah si B itu juga ngomong lagi ke si C. Jangan bilang siapa-siapa. Akhirnya yang namanya jangan bilang siapa-siapa itu menjadi komunitas yang besar gitu. Kalau di grup WA itu udah banyak itu, jangan bilang siapa-siapa ya, jangan bilang siapa-siapa. Hal yang kayak gitu, tolong dihindari teman-teman. Ketika dia udah curhat sama kamu, dia percaya sama kamu, simpen rahasia itu dan doakan. Doakan kalau kita boleh menjadi berkat buat dia. Oke, dan yang terakhir, sekarang kita harus menjadi teman yang seperti apa? Teman yang baik. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Jadi jangan menjadi teman yang buruk karena akan merusak kebaikan-kebaikan teman kalian. Jadi pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik ini adalah ketika kita berada dalam pergaulan yang buruk, itu kemungkinan besar akan merusak kebaikan kita, kebiasaan yang baik kita. Yang biasanya kita datang ke PT setiap hari Minggu, ada teman yang buruk, ngapain sih datang ke PT? Udah bosen dong.
setiap hari kita ngelihat layar Zoom gitu di sekolah, udahlah sekarang mah senang-senang aja. Nah, itu salah satunya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jangan sampai kebiasaan-kebiasaan yang baik kita ini dirusak sama hal-hal, sama orang-orang yang toksik. Ketika kita sudah meninggal nanti, ketika kita di hadapan Tuhan nanti, kita mempertanggungjawabkan iman kita nanti, ternyata Tuhan tahu kita nggak pernah PT. Ternyata Tuhan tahu kita selalu melanggar perintah orang tua. Kita selalu melawan orang tua. Kita suka nyontek. Karena apa? Karena pergaulan kita buruk. Oke? Jadi adik-adik Kasef nggak mau banget, berharap banget, nggak mau dengar cerita nanti ada yang mengkhianati Tuhan Yesus karena cewek atau cowok, mengkhianati Tuhan Yesus karena uang, pindah agama, mengkhianati Tuhan Yesus karena menikah, hamil di luar nikah gitu, mau nggak mau ngikut. Aduh, enggak deh, jangan kayak gitu. Mending jaga kesucian dari kecil, mau dibilang cukup kayak gimana juga, ya udahlah. Gitu. Oke adik-adik, terima kasih untuk waktu yang adik-adik boleh berikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapak yang Maha Kuasa, Bapak yang Maha Kudus, Bapak yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk semuanya. Kalian boleh belajar pergaulan yang baik dari Kores dan Ezra. Mereka boleh mempunyai koneksi yang baik sehingga menghasilkan kebebasan bagi bangsa Israel. Kami juga ingin mempunyai koneksi yang baik terhadap teman-teman kami supaya mereka merasa nyaman. Dan biarlah firman Tuhan yang dimukakan atas mereka. Biarlah kemuliaan Tuhan yang dipermukakan atas mereka. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk semuanya. Kami melanjutkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup. Kami telah berucap syukur. Amin. Adik-adik, kita mau respon firman Tuhan yang udah kita dengar. Kita menyanyi dari Gita Bakti 46, Tuhan Yesus sungguh sayang. Tuhan Yesus sungguh sayang padaku, aku juga sayang padanya. Tuhan Yesus selalu jaga diriku, aku aman di lindungannya. Ia mengajarkanku menyenangkan hatinya dengan tingkah yang benar, tutur kata yang lembut. Ia mengajarkanku taat pada firman-Nya agar aku memuliakan nama-Nya. Adik-adik, kita mau masuk ke doa syafaat. Ada yang mau berdoa? Atau ditunjuk aja ya? Denis bisa bantu untuk berdoa syafaat nemenin Kak Steph? Bisa, Kak. Ya, pokok doanya kayak biasa. Yang pertama ada bangsa negara, yang kedua gereja termasuk di dalamnya ada PT dan pembangunan, terus ada orang tua, juga terakhir pokok doanya adalah teman-teman. Ntar Denis berdoa aja dan bakal ditutup sama Kak Steph. Oke, Kak. Semuanya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengumpulkan kami pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami sekarang mau berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati bangsa dan negara kami selama masa pandemi ini agar makin kuat dan bisa segera melewati masa-masa sulit ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati dari pimpinan paling tinggi, dari presiden sampai yang terendah. Tuhan Yesus tolong berkati mereka, berikan mereka kekuatan sehingga mereka bisa membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga ada di sini untuk berdoa bagi
gereja kami ya Tuhan, Tuhan Yesus tolong berkati gereja kami, GPIB Sejahtera ya Tuhan, Tuhan Yesus tolong berkati agar gereja kami bisa lebih maju dan rencana-rencana yang akan dilakukan oleh gereja kami bisa berlangsung dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati dari setiap pengurus gereja ya Tuhan, pendeta, majelis-majelis dan lainnya ya Tuhan, agar selalu berada di dalam lindungan-Mu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa bagi orang tua kami ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati orang tua kami ya Tuhan, berikan mereka kekuatan, kesehatan, dan kesabaran ya Tuhan. Berikan mereka berkat ya Tuhan, lindungi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus juga kami mau berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin mereka tidak bisa hadir pada hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus tolong berkati supaya mungkin di kemudian hari mereka bisa datang dan berkumpul bersama kami lagi ya Tuhan. Tuhan Yesus berkati juga kakak-kakak layan yang lainnya ya Tuhan, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus tolong selalu berkati mereka. Dalam nama-Mu Tuhan, kami berdoa mengucap syukur. Itu Bapak yang Maha Kuasa, Bapak yang Maha Kudus, Bapak yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan sebuah firman Tuhan, kami boleh memuji nama Tuhan bersama-sama dengan kakak layan dan teman-teman kami dalam persekutuan teruna. Banyak gereja di luar sana ya Tuhan yang masih beribadah di rumah atau mungkin sudah ada yang bisa beribadah di gereja ya Tuhan. Dengan di tengah-tengah pandemi ini, kami mau berdoa ya Tuhan, dimanapun kami berada, dimanapun firman Tuhan itu disebarkan, biarlah itu boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami tidak mau kecewa dengan kondisi yang ada ya Tuhan, kami tidak mau bersungut-sungut ya Tuhan dengan pandemi yang sedang merajalela ya Tuhan di negara kami, karena di belahan bumi manapun ya Tuhan sedang mengalami hal yang sama. Tapi kami bersyukur ya Tuhan untuk semuanya, kami masih boleh diperkenalkan dengan aplikasi yang namanya Zoom, kami boleh diperkenalkan dengan yang namanya sinyal, kami boleh diperkenalkan dengan yang namanya gadget, yang akhirnya dengan cara-cara Tuhan yang ajaib, kami boleh beribadah, boleh bersekutu bersama-sama ya Tuhan. Begitu juga ya Tuhan dengan keadaan ekonomi, begitu juga dengan keadaan keluarga kami, mungkin ada yang terserang penyakit COVID ini ya Tuhan, atau terserang penyakit hal-hal yang lain ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, apapun yang terjadi bagi bangsa ini, kami percaya ketika kami bersatu hati, kami bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Allah yang hidup, semuanya boleh terselesaikan dengan cara Tuhan, bukan dengan cara kami. Dengan cara Tuhan, kami boleh bekerja dengan apa yang boleh kami bisa lakukan. Kami boleh belajar dengan apa yang kami bisa lakukan dengan segala keterbatasan kami. Kami percaya kepintaran kami tidak akan bisa dibatasi oleh hal-hal apapun yang bisa menjatuhkan kami, karena kami percaya Tuhan ada di samping kami. Kesuksesan kami, keberdayaan kami, perekonomian kami, keluarga kami, kondisi kesehatan kami, bangsa kami, walaupun sudah tertimpa COVID-19, ada juga bencana-bencana alam yang lain, kami mau berdoa ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Allah hidup, kami boleh berpegang teguh. Kami tidak meminta ya Tuhan untuk semuanya dihilangkan. Kami tidak mau meminta untuk semuanya selesai. Karena Tuhan punya rencana apa yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya semuanya tidak sesuatu yang bukan kebetulan. Kami meminta kaki yang kuat. Kami meminta pundak yang kuat. Kami meminta pikiran yang kuat, hati yang kuat, tertuju kepada Tuhan. Kami percaya ketika itu sudah kami peroleh, kekuatan itu sudah kami peroleh, kami bisa melewati semua badai kehidupan ini dengan baik, dan kami pada akhirnya boleh mempertanggungjawabkan iman kami di hadapan-Mu dengan baik juga. Terima kasih banyak ya Tuhan untuk semuanya. Doa-doa kami mungkin satu persatu belum bisa didoakan, belum bisa diungkapkan, tapi Tuhan lebih tahu apa yang menjadi kedalaman hati kami, apa yang menjadi permasalahan kami, apa yang menjadi pokok doa kami akhir-akhir ini, dan biarlah Tuhan yang memberikan waktunya yang terbaik bagi kami. Terima kasih banyak ya Tuhan, kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah hidup yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Biarlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kakak kita mau mengucap syukur untuk berkat Tuhan dengan memberikan persembahan. Persembahannya bisa disampaikan dengan nge-scan QR code yang ada, atau adik-adik juga bisa gabungin sama orang tua untuk diserahkan ke gereja. Kita mau nyanyi dari Gita Bakti 79, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya dan Ia pun Tuhanmu. Oke adik-adik dan kakak-kakak, mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami Tuhan. Terima kasih kalau kami juga Tuhan boleh kembali Tuhan mengucap syukur dengan memberikan persembahan. Tuhan berkati Tuhan persembahan kami ini Tuhan, agar kiranya boleh berkenan di hadapan Tuhan, dan persembahan kami ini Tuhan boleh Tuhan terima. Biarlah Tuhan persembahan kami ini juga Tuhan boleh dipakai Tuhan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan Tuhan persembahan kami ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta PT. Kakak Steph. Oke, adik-adik. Oke. Warta PT kita seperti biasa minggu depan tetap Zoom, belum ada onsite di gereja. Ada kemarin Kak Steph ngobrol sama PHMJ, ternyata ada surat dari Sinode yang menjelaskan bahwa kegiatan di gereja ternyata sekarang lebih dikurangin lagi. Yang tadinya kapasitas di gereja kita 25%, sekarang dikurangin jadi 20%. Jadi itu tandanya apa adik-adik? Kita masih jauh untuk kita bisa onsite di gereja. Gitu. Ternyata ada lagi gelombang pandemi yang kedua yang mengakibatkan gereja kita harus dikurangin lagi. Semua gereja se-GPIB dari Sinode itu infonya 20% aja dari kapasitas gereja. Jadi kita masih belum bisa untuk onsite. Begitu juga. Jadi mungkin masih panjang jalannya. Cuman ada kabar baiknya. Kabar baiknya dari panitia pembangunan, Pelkat PT, ke-6 Pelkat sudah terbangun ruangan Pelkat. Jadi kita punya ruangan Pelkat sendiri.
Jadi PLKPA punya 3 ruangan, karena PLKPA kan ada balita, kecil, dan tanggung ya. PT ada 2 ruangan, Dwi dan Eka. Itu udah jadi bentuknya. Cuman masih belum bisa ditempatin karena pandemi ini gitu. Jadi kita nanti onsite di gereja itu kita udah punya ruangan. Jadi kita nggak usah cari-cari lagi, kadang di atas, kadang di bawah, kadang di rumah konsistori, kadang di mana, kita masih bingung kan. Cuman puji Tuhannya pembangunan gereja sudah progresnya sudah baik gitu. Sudah ada ruangan kita. Walaupun belum ada isinya karena emang belum bisa ditempatin. Untuk adik-adik yang butuh soal agama, tetap minta ke gereja, nggak lewat kakak-kakak karena emang harus didata di gereja langsung. Terus untuk adik-adik juga yang mau ujian-ujian mungkin, ulangan-ulangan, selamat ulangan, tetap jaga nama baik Tuhan, tahu gimana caranya, jangan nyontek, jangan melakukan hal-hal yang tidak diperkenankan sama Tuhan. Oke, terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan ya. Kita lanjut ke Aula. Oke adik-adik, kita mau nyanyi dari PKJ 177 Aku Tuhan Semesta. Aku Tuhan semesta, jeritanmu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawakan? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umatmu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakitmu dan menangis karena kau tak mau dengar. Kan ku robah hatimu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Mu, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku, ku prihatin akan umat-Mu. Oke adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya. Kita ketemu lagi minggu depan, adik-adik, dengan format yang masih sama via Zoom. Kasih tahu orang tuanya juga supaya tetap didukung ya sama orang tua, dibangunin gitu adik-adiknya. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah satu sama yang lain, mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Tuhan, Bapak yang Maha Kuasa, Bapak yang Maha Kudus, Bapak yang Maha Suci, terima kasih banyak ya Tuhan untuk hari ini kami boleh mendengarkan sebagian firman Tuhan, boleh memuji nama Tuhan, boleh bersekutu walaupun melalui online. Kami bersyukur ya Tuhan untuk adik-adik yang boleh hadir, kami bersyukur untuk kakak-kakak yang boleh hadir. Tidak lupa kami juga bersyukur ya Tuhan untuk kakak-kakak dan adik-adik yang belum hadir. Dengan segala keterbatasan mereka, dengan segala keperluan mereka masing-masing, Tuhan boleh menjadikan mereka juga berkat di tempat mereka masing-masing. Dan kami siap keluar dari tempat ini, kami siap keluar dari ruangan dimanapun kami berada setelah kami mendengarkan firman Tuhan, untuk menjadi berkat di sekitar kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan seminggu ke depan, sebulan ke depan, setahun ke depan, selanjutnya, seterusnya ya Tuhan, sampai kami boleh bertemu, berhadapan dengan Tuhan, mempertanggungjawabkan iman kami. Dan adik-adik, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terima kasih adik-adik untuk kehadirannya. Silakan ambil saat teduh dulu masing-masing. Oke adik-adik, terima kasih untuk kehadirannya. Selamat hari Minggu. Jangan keluar dulu ya. Mau di screenshot dulu sama Kak Astrid. Open cam dong, open cam. Jangan keluar dulu, ayo open cam. Open cam dulu yuk, jangan keluar dulu, kita mau screenshot dulu. Ayo, Jackson, Dennis, Brian, Ben, Stephen, open cam kui. Bentar doang. Benaya, Dennis, Stephen, yuk. Kui, open cam yuk. Rambutnya udah rapi semua. Risi nggak masuk mukanya. Nah. Atau enggak di ini di landscape deh, supaya masuk dua-duanya. Oh iya, oke. Oke. Ya udah deh, oke ya semuanya. Senyum 1, 2. Boleh gaya loh. Udah beres ibadahnya. 1, 2. Oke. Terima kasih adik-adik. Selamat hari. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan memberkati. Kakak jangan keluar dulu ya.